Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berjumpa lagi nih. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar atau membahas materi mengenai melatih kebugaran. Nah, dalam materi melatih kebugaran ini, ada 4 loh. Yang pertama, melatih daya tahan. Yang kedua, melatih kekuatan. Yang ketiga, melatih kelentukan. Dan yang keempat, melatih kecepatan gerak. Yuk, langsung disimak yuk materi pertama. Nah, materi pertama yaitu melatih daya tahan. Apa sih yang dimaksud dengan melatih daya tahan? Jadi anak-anak, latihan daya tahan atau melatih daya tahan adalah latihan yang memacu performa kinerja tubuh untuk bergerak maksimal dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan. Nah, anak-anak, adapun manfaat dari latihan daya tahan, yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Nah, itu ya anak-anak, manfaat dari latihan daya tahan. Nah, materi yang kedua yaitu melatih kekuatan. Apa sih Bu yang dimaksud dengan melatih kekuatan? Jadi anak-anak, melatih kekuatan atau latihan kekuatan merupakan jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Nah, ada loh manfaat dari melatih kekuatan ini. Yang pertama, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Nah, jadi anak-anak, manfaat melatih kekuatan itu sama ya dengan manfaat melatih daya tahan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kepada kalian ada beberapa latihan untuk melatih kekuatan dan melatih daya tahan. Nah, yang pertama itu ada latihan berjalan menggendong teman. Nah, latihan ini berguna untuk melatih kekuatan otot lengan dan kaki. Cara melakukannya bagaimana ya, Bu? Nah, jadi yang pertama, pilih teman yang seimbang berat badannya. Yang kedua, teman yang akan digendong berdiri kangkang atau berada di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, teman yang akan menggendong dalam posisi jongkok atau berdiri. Yang keempat, badan teman yang digendong usahakan berada di punggung yang menggendong. Yang kelima, kedua lengan yang menggendong memegang paha yang digendong. Jadi, pahanya dipegang ya agar tidak jatuh. Nah, yang keenam, berjalanlah beberapa meter. Makin jauh maka makin baik. Nah, yang ketujuh, lakukan latihan ini secara bergantian. Jadi anak-anak, kalian bisa lihat ya, gambar ini. Ini adalah gambar dari latihan berjalan menggendong teman. Oke, latihan yang kedua yaitu latihan loncat katak. Nah, latihan ini disebut loncat katak karena gerakannya seperti katak yang sedang meloncat. Latihan ini dapat menguatkan otot kaki. Nah, cara melakukannya yang pertama, sikap awal jongkok dengan kedua kaki kangkang. Yang kedua, kedua lengan berada di samping badan dengan siku mengarah keluar. Yang ketiga, bergeraklah ke depan dengan menolak menggunakan kedua ujung kaki. Yang keempat, pada saat melakukan gerakan, usahakan posisi kedua lengan tetap dan badan dalam keadaan jongkok ya. Nah, yang kelima, lakukan beberapa loncatan. Makin jauh maka makin baik. Nah, ini ya anak-anak, perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini nih merupakan gambar dari latihan loncat katak. Oke, kita ke materi yang selanjutnya yaitu materi melatih kelentukan. Salah satu cara melatih kelentukan adalah dengan mencium lutut sambil duduk selonjor. Gerakan ini berguna untuk melatih kelentukan
atau merenggangkan otot kaki, pinggang, leher, dan perut. Nah, adapun latihannya yang pertama, latihan mencium lutut sambil duduk selonjor. Nah, cara melakukannya yang pertama, sikap awal duduk selonjor. Nah, anak-anak ingat ya, lututnya tidak boleh tertekuk. Yang kedua, peganglah tumit atau ujung kaki dengan kedua tangan. Yang ketiga, ciumlah lutut dengan posisi kaki tetap menempel di lantai. Lagi-lagi diingetin ya, lututnya tidak boleh tertekuk. Nah, yang keempat, tahan posisi ini. Makin lama maka makin baik. Kemudian kembali ke sikap awal. Nah, yang terakhir, lakukan latihan ini beberapa kali. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Gambar dari latihan mencium lutut sambil duduk selonjor. Nah, adapun latihan yang kedua yaitu gerakan mencium lutut dengan kaki terbuka. Cara melakukannya yang pertama, sikap awal selonjor. Nah, kedua kaki dibuka lebar, lutut tidak boleh tertekuk. Yang kedua, peganglah ujung kaki kiri dengan kedua tangan. Yang ketiga, bungkukkan badan, kemudian cium lutut kiri. Nah, tahan posisi ini beberapa saat ya anak-anak. Yang keempat, lakukan hal yang sama untuk kaki kanan. Yang kelima, letakkan kedua telapak tangan di lantai. Telapak tangan kiri dan kanan ditumpuk. Yang keenam, bungkukkan badan ke depan sampai wajah mencium telapak tangan. Tahan beberapa saat, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, ini anak-anak, perhatikan ya gambar dari gerakan mencium lutut dengan kaki terbuka. Ini gambarnya ya anak-anak. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sudah materi terakhir nih, yaitu materi melatih kecepatan gerak. Untuk melatih kecepatan gerak dapat dilakukan dengan berlari mengubah arah dan kecepatan. Latihan ini dilakukan dengan berlari tanpa henti. Gerakan ini berguna untuk melatih kecepatan dan kelincahan saat bergerak. Nah, gunakan isyarat peluit ya sebagai tanda arah lari berubah. Oke, nah ini ada latihan pertama. Yang pertama atau peluit pertama, berlari di tempat. Nah, ini nih gambarnya anak-anak, berlari di tempat. Peluit kedua, berlari cepat ke depan. Nah, ini gambarnya ya, berlari cepat ke depan. Peluit ketiga, berlari belok ke kanan. Nah, ini anak-anak gambarnya, berlari belok ke kanan. Nah, yang terakhir peluit keempat, berlari belok ke kiri. Nih, oke, ini gambarnya ya dari latihan pertama. Nah, yang kedua ada latihan kedua. Yang pertama itu peluit ke-1, yaitu berlari di tempat. Nih, ini gambarnya ya anak-anak, berlari di tempat. Peluit kedua, berlari ke depan. Nih, gambarnya nih. Peluit ketiga, berlari mundur. Ini anak-anak, berlari mundur gambarnya ya. Peluit keempat, berlari belok ke kanan. Nih, gambarnya. Nah, peluit kelima atau peluit terakhir, berlari belok ke kiri. Nih, jadi anak-anak bisa diperhatikan ya gambarnya ya. Mulai berlari di tempat, berlari ke depan, berlari mundur, berlari belok ke kanan, dan berlari belok ke kiri. Nah, itu deh materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan semoga kalian juga bisa menerapkannya nih dalam kehidupan sehari-hari agar kalian memiliki kekuatan tubuh gitu ya, dan memiliki kebugaran tubuh gitu, sehingga tubuh kalian sehat. Baik anak-anak, terima kasih ya atas partisipasi dan perhatiannya. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.